Mari kita simak penjelasan dari kelompok kami mengenai makalah Nagom Hijaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen Bapak Agus Muhammad Hasan Albab, yang saya cintai dan saya banggakan, rekan-rekan kuliah semuanya. Ya, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil makalah kami tentang Nagom Hijaz. Oke, terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan menerangkan bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Al-Quran dipandang sebagai bacaan secara umum, boleh dibaca siapa saja, tentunya sebagai kita seorang muslim, di mana kapan saja, asalkan di tempat yang semestinya. Tetapi menjadi menarik tatkala Al-Quran dibaca dengan suara yang merdu, indah, dan menggunakan lagu seperti yang akhir-akhir ini sedang marak. Pembacaan itu ada yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok, baik secara tadarusan, ikhtiari, atau karena adanya event, atau malah dijadikan sebagai perlombaan yang biasa kita kenal dengan sebutan MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran, baik di tingkat regional atau internasional. Seni membaca Al-Quran merupakan memperindah bacaan Al-Quran dengan sentuhan irama lagu, sesuai dengan hukum tajwid yang berlaku. Melalui sentuhan lagu, ketika membaca Al-Quran dapat membuat pembaca dan para pendengar semakin menikmati keindahan seni. Lagu Al-Quran harus disesuaikan dengan hukum dan aturan yang terdapat pada ilmu tajwid. Membaca Al-Quran tanpa disertai hukum tajwid sangat tidak diperkenankan. Istilah seni membaca Al-Quran di Indonesia dikenal dengan ilmu nagom Al-Quran. Kata nagom sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti irama atau lagu. Keindahan Al-Quran akan tampak lebih nyata apabila ia dibaca secara benar dan dengan suara yang merdu. Betapa sejuk di hati dan perasaan sering hanyut karena merasa nyaman, tentram, dan tidak jarang tanpa sadar mulut si pendengar bergumam Allah dengan hati tergetar saat lantunan ayat suci itu dilantunkan. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Iin Inayah Indrawati. Saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan poin A, yaitu seni baca Al-Quran atau nanggom. Nah, pengertian nanggom secara bahasa berasal dari kata ghina yang bermakna lagu atau irama, sedangkan secara istilah yaitu dimaknai sebagai membaca Al-Quran dengan irama atau seni, dengan suara yang indah dan merdu, atau melakukan Al-Quran secara baik dan benar tanpa melanggar aturan-aturan bacaan. Terus di sini ada sejarah nanggom dan langgom. Itu sebagai salah satu bentuk ekspresi dalam Islam, dalam seni dalam Islam, ya. Nanggom ini telah tumbuh sejak lama. Ibnu Mansur mengatakan bahwa ada dua teori tentang asal mula munculnya nanggom. Yang pertama, nanggom ini berasal dari nyanyian Arab, ya, nyanyian nenek moyang bangsa Arab. Yang kedua itu nanggom terinspirasi dari nyanyian budak-budak kafir
yang menjadi tawanan perang. Nah, kedua teori tersebut menegaskan bahwa lagu-lagu dalam membaca Al-Quran berasal dari khazanah tradisional Arab. Dengan teori ini pula ditegaskan bahwa lagu dalam membaca Al-Quran idealnya bernuansa irama Arab. Dalam tautan sejarah, bahwa seni membaca Al-Quran baru menampakkan semangat dan geliatnya pada awal abad ke-20 Masehi, yang berpusat di Makkah dan Madinah serta di Indonesia. Ketika tahun 540 atau waktu itu didirikan Suku Aid, yaitu pasar seni, yakni tempat mengadakan lomba sastra Arab ya. Pada saat itu para penyair tidak mampu menyampaikan hasil karyanya sendiri di depan para dewan hakim karena mereka tidak memiliki suara yang merdu, akan tapi mereka mendatangkan biduan-biduan yang memiliki suara emas untuk menyanandungkan syairnya ya di depan para dewan hakim gitu. Lalu jenis-jenis lagu dalam seni baca Al-Quran itu ada lagu Hijaz, terus Bayati, Ros, Jiharka, Maya, Robi, ya ada banyak pokoknya, ada 7 ya. Nah, di sini nanti akan dijelaskan tentang Nanggum Hijaz ya. Oke, Nanggum Hijaz akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. B. Sejarah Nanggum Hijaz. Lagu Hijaz lahir di kawasan Saudi Arabia, yakni tepatnya di kampung Hijaz dekat Danau Lut. Lagu ini identik dengan makna kebrutalan dan kekerasan. Gerakan pada lagu ini memberikan kesan ketegasan dan memberi dorongan semangat. Sebagian orang mengatakan bahwa lagu ini sering dikumandangkan oleh penggembala unta di padang pasir. Lagu ini terkesan sangat indah yang mampu memberi kepuasan bagi para pembaca dan pendengar. Berikut ini merupakan contoh syair lagu Hijaz. Ya wardatan waswariyadi musillatan tuzri biwajhi dhati qadrin hatiran. Lagu ini bersifat allegro, artinya mempunyai irama yang ringan, cepat, dan lincah. Di samping banyak variasi turun dan naik secara tajam, sebagaimana kita tahu bahwa lagu Hijaz ialah asli Makkawi. Akan tetapi kemudian lagu itu tumbuh dan berkembang di negeri Mesir setelah dibawa orang ke sana. Dan sudah barang tentu ia banyak mengalami perubahan, khususnya pada sifat dan dialeknya sesuai dengan tempat negeri yang baru, yaitu negeri Mesir. Oleh sebab itu kemudian ia dikenal sebagai Hijaz ala Misri. Sebenarnya perubahan ini tidaklah prinsip. Pada umumnya Hijaz ala Misri ini lebih halus, syahdu, dan menyentuh. Kemudian perlu diterangkan bahwa lagu Hijaz ini pun memiliki cabang yang cukup banyak, sehingga nampak oleh kita bahwa makom lagu ini ruang lingkup irama serta nadanya sangat luas. Oleh sebab itu seorang qori merasa leluasa sekali untuk membuat variasi lagu pada makom Hijaz ini. Namun demikian tidak semua orang mampu. Hijaz mempunyai cabang lagu yang bernada jawabul jawab yang hanya dapat dibawakan oleh seorang yang mempunyai suara tinggi saja. Ada beberapa jenis lagu Hijaz ini, antara lain Hijaz asli, yaitu tingkatan nadanya berawal dari nada sedang, kemudian pertengahan, meninggi, dan berakhir dengan nada sedang. Hijaz kard, yaitu tingkatan nadanya berawal dari nada tinggi, kemudian merendah, terus meninggi lagi, dan berakhir dengan nada tinggi pula. Yang ketiga Hijaz kurd. Hijaz kard kurd, yaitu tingkatan nadanya berawal dari nada tinggi, kemudian nada sedang, lalu meninggi lagi, juga berakhir dengan nada tinggi pula. Bab 3 penutup. Kesimpulan, seni baca Al-Quran pada dasarnya melanjutkan bacaan-bacaan Al-Quran yang menimbulkan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia, dilahirkan melalui alat, kemudian ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera pendengaran. Seni ini dikenal dengan nama An-Nazam fil Quran, yakni seni yang mempelajari cara atau metode
dalam menyenandungkan atau melakukan suara pada tilawah Al-Quran. Beberapa jenis lagu hijaz ini antara lain hijaz asli, hijaz qad, hijaz qurb, dan hijaz qadqur. Terima kasih dari kami kelompok 9 tentang makalah qiraat nagom hijaz. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian nada sedang, lalu meninggi lagi juga berakhir dengan nada tinggi pula. Bab 3 penutup. Kesimpulan, seni baca Al-Quran pada dasarnya melantunkan bacaan-bacaan Al-Quran yang menimbulkan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia, dilahirkan melalui alat, kemudian ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera pendengaran. Seni ini dikenal dengan nama An-Nagham fil Quran, yakni seni yang mempelajari cara atau metode dalam menyenandungkan atau melakukan suara pada tilawah Al-Quran. Beberapa jenis lagu hijaz ini antara lain hijaz asli, hijaz qad, hijaz qurb, dan hijaz qadqur. Terima kasih dari kami kelompok 9 tentang makalah qiraat nagom hijaz. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.